Perang tak bisa dibatalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Masa perang ini melawan sesama bangsa sendiri, melawan sesama umat Islam sendiri. Bahkan ini perang khusus sesama warga NU. Ini adalah perang yang terjadi antar sesama warga NU. Karena para habaib itu di warga Muhammadiyah sudah ditolak sejak zaman dahulu bahwa para habaib itu bukan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di Persis Persatuan Islam, para habaib itu juga sudah tidak diakui sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apalagi di warga Wahabi, orang-orang Wahabi tidak ada yang percaya bahwa para habaib itu sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini tinggal di warga NU saja. Nah, kalau terjadi perang yang tidak bisa dibatalkan, ini perang antar warga Nahdiyin Nahdiyat. Lalu bagaimana sikap Rois-Am PBNU dan juga Ketua Umum PBNU? Ini ada tantangan-tantangan perang yang sudah sangat sulit untuk dicegah. Bahkan kami sendiri Al-Fakir Alim sudah berkali-kali menasihati agar pasukan BWLS tidak usah meladeni tantangan perang dari HRS dan HBS. Tapi ternyata pasukan dari BWLS ini enggak mau menghiraukan nasihat dari kami. Pasukan BWLS di seluruh daerah merasa sangat geram marah terhadap tantangan perang dari HRS dan HBS. Sehingga nasihat dari kami Al-Fakir Alim kepada para anggota Laskar BWLS agar tidak meladeni tantangan mereka. Nah, nasihat dari kami ini enggak dihiraukan, enggak didengar. Jadi kami kan masuk di dalam beberapa grup ya, baik di grup WA, maksudnya grup WA itu kami itu masuk di grup-grup para habaib juga iya. Kemudian kami juga masuk di grup-grupnya para pasukan BWLS juga iya. Kami ini berusaha berada di tengah-tengah. Nah, kami akan membela mana yang benar, mana yang hak. Tetapi untuk masalah kebangsaan dan kenegaraan, apalagi sesama umat Islam, kami juga harus hati-hati. Ya, kalau masalah nasab, ya kita harus membahasnya secara ilmiah. Nggak usah asobiah ta'assub, nggak usah harus begini begitu. Kan masalah ranah nasab itu masalah ilmu pengetahuan. Karena para ulama ahli hadis sudah terbiasa meneliti tentang biografi gurunya. Bahkan setiap gurunya itu biografinya ditulis, dicatat, dan dikoreksi. Jadi biografi gurunya itu betul-betul dikoreksi. Lah di Indonesia mohon maaf ya, banyak orang yang bodoh-bodoh sehingga kalau ada orang yang meneliti tentang nasab gurunya itu seolah-olah sudah nggak punya adab, nggak akan keberkahan ilmu dan seterusnya. Ini kan tanda-tanda orang bodoh. Kita lihat sajalah para imam-imam, termasuk Imam Syafi'i sendiri, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lain. Semuanya mereka itu meneliti tentang thiqah, adalah dan dobet atau tidaknya guru-guru mereka. Nasab mereka, biografi mereka, guru-gurunya itu dicatat, diteliti. Lah di Indonesia enggak nih, saking bodohnya. Orang baru meneliti nasab saja sudah banyak yang kebakaran jenggot, marah-marah, sehingga menuduh bahwa tidak akan berkah, barokah dan seterusnya. Ini saking bodohnya umat Islam Indonesia. Oleh sebab itulah, kalau masalah ilmu pengetahuan, sanadnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi masalah biografi guru dicatat, dikoreksi itu hal yang biasa, hal yang wajar. Oleh sebab itulah tidak menjadi aneh, tidak menjadi suatu hal yang bagaimana begitu. Ya biasa-biasa sajalah. Oleh sebab itu ya sekali lagi nih, pasukan BWLS di seluruh daerah merasa sangat geram terhadap tantangan perang dari HRS dan HBS. Sehingga nasihat dari kami agar BWLS tidak meladeni tantangan perang tersebut tidak dihiraukan. Di beberapa grup ini kami menasihati jangan, nggak usah diladeni. Orang begitu diladeni. Lah ternyata malah justru pasukan BWLS mengatakan bahwa tantangan perang dari HRS dan HBS harus dilanjutkan. Karena mereka sudah berkali-kali nantang perang, sedikit-sedikit nantang perang di hadapan banyak orang. Nah, kalau kali ini diladeni tantangan perang itu,
Harus diladeni kata mereka, agar terbukti dengan jelas mana yang hak dan mana yang batil. Karena yang hak pasti akan menang. Sudah saatnya arogansi HRS dan HBS harus dihentikan, agar tidak ada lagi orang-orang yang selalu memecah belah antar warga NU. Nah, memang kalau direnung-renungkan juga memang seperti itu. Jadi hanya khusus di warga NU lah ini konflik ini terjadi. Yang siapa yang membuat konflik ini terjadi, ya mohon maaf, ya mereka-mereka ini para kabib-kabib ini. Ya kabib-kabib ini kalau seandainya jujur, enggak pembohong, enggak pendusta, enggak akan terbongkar. Wong namanya jujur, mana ada terbongkar. Karena mereka ini banyak pembohong, banyak pendusta, banyak dusta, sehingga tatkala kedustaan kebohongan mereka terbongkar, mereka berusaha semaksimal mungkin dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk menutupi kebohongan dan kedustaan mereka. Kemudian muncullah yang riak-riak, kemudian muncullah konflik dan seterusnya. Nah, kami Al-Faqih Ma'alim berkali-kali berada di tengah-tengah, berusaha berada di tengah-tengah. Apakah sebagai bunglon atau plan dan seterusnya, terserah. Lo menilai saya seperti apa, terserah. Kami hanya ingin bangsa Indonesia ini maju. Jadi itu nasihat guru kami, bagaimana bangsa Indonesia ini maju, negara ini menjadi negara yang maju dan religius. Dan kami kalau misalnya ya bangsa dan negara ini konflik misalnya, apalagi konflik fisik, ya kami menasihati antar kedua belah pihak. Kalau terjadi perang antar sesama bangsa Indonesia, bahkan antar sesama umat Islam, lalu sebenarnya matinya itu mati apa? Apakah mati syahid atau mati sangit? Atau mati konyol, mati sia-sia? Lalu bagaimana dengan anak istrinya kalau mereka mati? Pertumpahan darah yang sia-sia menurut kami. Oleh sebab itulah langkah tengah-tengah kami minta ini, memohon kepada HRS dan HBS, buatlah video klarifikasi bahwa perang dibatalkan begitu. Dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami ya tidak akan menantang-nantang perang lagi di hadapan banyak orang. Karena kiai-kiai kita zaman dulu nggak ada yang ngajarkan nantang-nantang perang terhadap bangsa sendiri, apalagi terhadap sesama umat Islam. Ya baru kali ini HRS dan HBS itulah yang seenaknya nantang-nantang perang di muka umum. Dan kalau HRS dan HBS tidak segera membuat video klarifikasi dan minta maaf, kemungkinan nih Banser juga akan mendukung kepada pasukan PBLS. Nah, kalau Banser sudah mendukung dari pasukan PBLS, ini Masya Allah akan menakutkan. Oleh sebab itulah, mari wahai saudaraku sebangsa setanah Indonesia, bersatulah untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan religius. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.